Oke, kembali lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar pemrograman Java. Itu pertemuan kedua dan ketiga. Khususnya adalah tipe data dan variabel. Jadi teman-teman pasti sudah tahu, sudah tidak asing lagi yang mana namanya tipe data, yang mana namanya variabel, gitu ya. Nah, kalau ini contohnya, yang jadi tipe data itu adalah integer, long, byte, char, string. Yang jadi variabel adalah abc, d, set, x, nama. Seperti itu. Ya. Nah, untuk di Java yang kita pakai adalah NetBeans. Jadi kita akan bahas sekarang. Nanti jika teman-teman sudah bisa memahami tipe data dan variabel, itu sudah bisa bikin program seperti ini. Ya, ada input dan outputnya. Oke, tapi sebelum ngomongin tipe data dan variabel, kita bukan sebelum ya. Tipe data dan variabel ini kita lewatin aja karena teman-teman pasti sudah paham. Sudah dapat juga di pemrograman atau pemrograman sebelum-sebelumnya. Nah, hari ini kita ngomongin operator. Ini operator tipenya adalah aritmatika. Aritmatika. Nah, ini langsung aja ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian standar. Ini modulus atau sisa bagi. Modulus, sisa bagi. Ini adalah increment, ini decrement, ini persamaan penjumlahan, persamaan pengurangan. Nah, sebentar ada contohnya. Lalu selain aritmatika itu ada operator relasional namanya. Ini yang perbandingan, lebih besar dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi selain relasional dan aritmatika, selanjutnya ada yang namanya operator logika, and, or, XOR, X-nya itu eksklusif, lalu not, operator not. Nah, ini contohnya. Jadi ada dua variabel X dan Y. Keduanya tipe datanya adalah integer, X-nya 8, Y-nya 13. Jadi ada 2, 3, 4, 6 output. 6 output yang memproses X dan Y ini. Jadi dibikin seperti ini. Nah, ini kira-kira hasilnya apa? Jadi plus yang ini adalah untuk menghubungkan ini tipe data dengan string tanda kutip ini. Jadi nanti outputnya X sama dengan nilai X-nya, Y sama dengan nilai Y-nya, begitu ya. Jadi dua baris di atas itu sudah pasti X sama dengan 8, Y sama dengan 13. Nah, untuk yang di bawah 3 dan 4, X sama dengan plus X. Kita lihat tadi plus X itu plus bukan plus yang lain ya. Plus itulah increment. Nah, kalau increment X ini ditambah 1. Kalau decrement min itu dikurang 1 gitu ya. Plus X berarti 9. 8 tambah 1 plus Y berarti 14 gitu ya. 14, 13 tambah 1. Nah, kalau seperti ini apa bedanya kan gitu ya. Nah, kita intip dulu jawabannya. Nah, ini jawabannya. Oh, sama ya. 9, 14, 9, 14. Tapi nggak sekedar sama. Saya contohin. Jadi taruh mana nih? X-nya adalah 8. Nah, ketika plus X ini dijumlahkan dulu baru ditampilkan. Jadi ketika plus X dipanggil, X-nya dijumlahkan dulu baru ditampilkan, otomatis X-nya jadi 9.
Itu ya perintah atasnya. Nah, lalu bawahnya adalah x++. Ini ditampilkan dulu, baru dijumlahkan. Sehingga x-nya adalah tetap 9. Ya, x-nya tetap 9. Bisa dipahami ya. Jadi plus x, x-nya dijumlahkan dulu, jadi 9, ditampilkan 9 di sini. Di bawahnya x++, x-nya ditampilkan dulu, jadi keluarnya adalah x sama dengan 9. Di sini x-nya sama dengan 9. Tapi ketika dicetak lagi, di bawahnya x adalah jadi 10. Sehingga di sini jadi akan tetap sama aja, 9, 14, 9, 14. Itu peletakan dekrementnya, incrementnya, sorry. Nah, ini x5, y6. Sekarang pakai operator logika. Oh ya benar, logika. Ya. Nah, atasnya sudah pasti x sama dengan 5, y sama dengan 6. Nah, bawahnya gimana? 5 di n kan dengan 6. Jadi gimana meng-n-kan 5 dengan 6? 5 n 6. Di sini yang di n-kan adalah nilai dari binernya. Jadi 5 itu adalah 0101. Saya nggak jelasin lagi dari mana datangnya. 6 itu adalah berapa 6? 0110. Itu ya. Nah, ini yang di n kan. Sehingga menjadi 0100. Benar ya? Benar. Sehingga hasilnya adalah 4. Cek. Oke. Benar ya? 5, 6, 4. Boleh dicoba nih. Jadi sintaksnya seperti ini. Coba aja. Begitu pula dengan OR. Nah, ini kalau di OR kan jadinya adalah 0, 1, 1, 1. Jadi 4, 2, 7 jika OR. Ya, 7. Lalu yang ini panah naik ini adalah XOR. XOR, exclusive OR. Exclusive OR dapatnya 3. Oke, ntar ini kecilin dikit. XOR itu berarti dapatnya 3. Berarti ini 0, 0, 1, 1. XOR itu tabel XOR Nah, kalau kita bikin tabel kebenarannya, XOR itu akan bernilai 1 jika salah satunya 1, tapi jika keduanya 1 dia akan bernilai 0. Ini XOR. Kalau OR biasa ininya 1 itu ya. Ini kalau OR biasa. Nah, exclusive OR itu seperti ini. Jadi XOR di XOR nilainya ini dia akan dapat 3. Seperti itu. Ini ini operator yang ini. Kalau tadi masuk yang mana ya? Ada ya? Tuh, nggak ada ini. Mungkin nggak masuk kategori ya, berdiri sendiri. Nah, operator yang ini itu materinya cukup panjang. Bukan ini, sorry. Operator yang ini itu adalah
dikali sebentar. Ini seingat saya itu adalah jika X sama dengan 8, lalu Y nya adalah ini X, maka X itu hasil adalah X dikali minus 1 lalu dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah minus 9. X dikali minus 1 minus 8 kurang 1 minus 9. Lupa ini namanya. Nanti dicari ini ya, dicari sendiri. Ini namanya apa. Nah ini. Yang selanjutnya ada yang namanya sign numbers. Ini jarang dipakai. Ya, jarang dipakai. Jadi bentuknya kayak geser-geser begini. Geser-geser gini. Seperti ini. Jadi kita tidak sampai di sini belajarnya. Kita tidak pakai yang ini ya. Jadi cukup tahu salah satu referensi yang bagus. Saya sudah taruh di sini. Bagi yang ingin pelajari bisa klik link yang ini atau cari sumber lain juga tidak masalah. Kita tidak pakai yang ini. Lalu sekarang apa namanya nih, relasional. Jadi dibandingkan. Ini kan gampang. X lebih kecil dari Y, nanti outputnya adalah true false. 7 lebih kecil dari 11, true. 7 lebih besar dari 11, false. Jadi seperti itu ya. Nih true false dan seterusnya. Nah ini pakai if. Jika A lebih kecil dari 2, A nya 5. Apakah 5 lebih kecil dari 2? False ya. Salah. Ini F. Dan B++ kurang dari 10. B++ ditampilkan dulu, baru dijumlahkan. Sehingga B di sini 7. Ya, 7. Ini false. Ini true. 7 lebih kecil dari 10. False dan true di N kan. Jika benar, jika 1, ini yang dieksekusi. Nih, daripada bingung saya tulis. Jadi A adalah 5, B adalah 7. Lalu A, B kecil dari 2. Ini salah, false. B++ lebih kecil dari 10. Ini juga, ini true. B nya 7. Di N kan. Yang di N kan adalah 0 dan 1. Ini intinya tidak sama ya. False adalah 0, true adalah 1. Di N, sehingga ini adalah 0. Sehingga if-nya nggak benar. If-nya tidak memenuhi kondisi. B plus sama dengan 2. Ini tidak dieksekusi. Ya, ini tidak dieksekusi. Yang lalu outputnya di luar dari if. Ini ada titik koma. Di luar dari if adalah cetak B. B-nya berapa B-nya? B-nya 7. Sini kan B-nya ditampilkan dulu. Benar enggak 7? Oh, sorry. B-nya 8. Ya. Jadi di sini dia ditampilkan dulu sehingga nilainya 7. Ketika dicetak lagi, dia sudah bernilai 8. Jadi kembali ke konsep yang tadi. Ya, B++ ditampilkan dulu baru dijumlahkan. Jadi di sini B-nya 7, if-nya tidak memenuhi karena ini false, ini true, sehingga dia tidak mengeksekusi yang ini. Tapi dia ditampilkan B-nya. Nah, B-nya di sini ditampilkan, di sini sudah dijumlahkan. B-nya jadi 8. Selanjutnya
ada yang ini berapa hasilnya? A masih 5, B masih 7, A nya lebih kecil, A nya masih lebih kecil dari 2, false, B nya plus, B nya 7, true, B nya true. Lalu masih if nya sama, jadi sebentar, yang ini n nya 2, yang ini n nya 1 gitu ya. Coba kita cari ya, different n, mana dia, saya juga agak lupa nih, n in Java. Kita buka dulu ya. Oke, ini penjelasannya. Jadi kalau dan-nya 1, dia ngecek keduanya, kiri dan kanan. Kalau dan-nya 2, dia hanya ngecek yang kiri aja. Jadi kalau yang kiri aja udah benar, langsung lanjut. Kita buktikan. Yang dan-nya 1 adalah ngecek keduanya. Ini yang tadi ya, yang dan-nya 1, kita benar-benar ngecek keduanya. Ya, benar-benar ngecek keduanya. Jadi false dan true, nggak jadi dieksekusi. Yang dan-nya 2, dia ngecek keduanya. Ngecek dan-nya 1, sorry, lupa nih. Owner, dan-nya 1 ngecek keduanya. Dan-nya 2 ngecek yang kiri aja. Nah, dan-nya 2 itu ngecek yang kiri aja. 5 lebih kecil dari 2. Ini false langsung berhenti. Oke, false langsung berhenti karena yang ini nggak dicek, sehingga B tidak jadi dijumlahkan ya, ini nggak dieksekusi, B nya tetap 7. Bisa dipahami ya. Jadi kalau dan-nya 1, keduanya dicek, dengan keduanya ngecek, B nya sudah dioperasi di sini, ditampilkan dulu baru dijumlahkan, sehingga B nya jadi 8. Nah, kalau dia dan-nya 2, dia sampai di sini aja, sampai di sini false, langsung ditampilkan B nya. Jadi ini nggak jalan, sehingga B nya tetap 7. Seperti itu. Nah, ini or kita bikin coret-coret lagi. Sekarang tandanya kebalik, lebih besar dari 2. 5 lebih besar dari 2, ini true. B plus 10 kurang 10, ini juga true. Nah ini or yang centang 1, berarti dia ngecek keduanya, true. Di sini B nya ditampilkan, di sini B nya sudah jadi 8 ditambah 2 jadinya 10. Gini B 7, B nya 7. Ini kita sepakat dulu if nya ini benar, sehingga ini dieksekusi gitu ya. B di sini adalah 7. Nah, 7 di operasi ini B++ ini masih 7 karena ditampilkan. Di sini B dipanggil lagi, B ini 8. Ya. B ini 8. Maksud dari plus sama dengan 2 seperti ini. B plus sama dengan 2. B sama dengan B plus 2. B sama dengan 8 plus 2. 2. B sama dengan 10. Gitu ya.
sehingga B-nya jadi 10 ya. OR-nya 2 berarti dia OR-nya 2, tanda ini 2, berarti dia sampai di sini aja. True, langsung eksekusi, sehingga B-nya jadi 9. Kenapa 9? Karena B nggak melalui ini ya, yang ini tidak dieksekusi, berarti 7 langsung plus 2 9. Nah yang terakhir kira-kira gimana maksudnya? Jadi X adalah 0, lalu ada tipe data boolean, nama variabel adalah is/even. Ini tipe datanya adalah boolean, diisi nilai false. Lalu cetak X sama dengan nilainya, jadi yang keluar adalah X sama dengan 0 pertama. Lalu ada sintaks seperti ini, X sama dengan false, ini bacanya X sama dengan isinya ini, jadi X adalah false. Lalu tanda tanya ini maksudnya adalah jika X nya true, jadi X berisi nilai 4. Jika X nya false, X berisi nilai 7. Otomatis ini X jadi 7. Cetak lagi, dan tampil selanjutnya adalah X sama dengan 7 seperti ini ya. Kira-kira seperti itu materi dasar pemrograman Java tentang tipe data variabel beserta operator ya. Jadi operator ini tidak ada catatannya. Operator ini bukan orang yang kerja di operator. Seringkali ada mahasiswa yang jawab seperti itu ya. Operator kalau kita cari di internet atau di KBBI, keluarnya apa ini? Orang yang bertugas menjalani bukan ya. Operator pemrograman, simbol atau tanda ya. Jadi operator inilah simbol atau tanda yang diletakkan pada dua buah operan. Operan ini data A dan B, X dan Y gitu ya, yang menghasilkan suatu hasil. Seperti itu. Jadi operator ini adalah simbol atau tanda. Operator yang kita bahas di sini adalah yang berarti simbol atau tanda, bukan orang yang bekerja gitu ya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat.